Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 10220041, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya di mata kuliah Usul Fiqh, dosen pengampu Dr. Robiatul Adawiyah SH MHI. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan fatwa? Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, pendapat. Jadi dapat diartikan nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud dengan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga dan perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaan dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihad yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan mencontohkan fatwa di Indonesia. Saya contohkan yakni MUI atau yang bisa disebut dengan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 atau COVID-19. Salah satu isi fatwa adalah mengatur tentang ibadah sholat Jumat yang mengenai ketentuan yang harus dilakukan terhadap jenazah pasien pengidap virus corona atau COVID-19. Selain itu, MUI juga menegaskan fatwa haram atas tindakan yang menimbulkan kepanikan, memborong, dan menimbun kebutuhan pokok beserta masker. Baiklah, itu tadi contoh dari fatwa ulama di Indonesia. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan taklid. Taklid mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilannya. Dan ada lagi ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti pendapat mujtahid tapi mengetahui sumber dan cara pengambilannya. Dan ada lagi, apa itu? Talfiq. Talfiq yakni mengambil pendapat seorang mujtahid dalam satu masalah dan mengambil pendapat mujtahid yang lain dalam masalah yang sama atau masalah yang berbeda, atau menggabungkan pendapat beberapa mujtahid. Contoh, contohnya itu seorang membaca basmalah dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi pada kesempatan yang lain sholat tidak membaca basmalah, mengikuti pendapat Imam Hanafi. Selanjutnya, jelaskan apakah Anda harus berpegang kepada satu mazhab saja. Jadi jawabannya secara umum, jumhur ulama menyatakan siapa yang menetapkan bagi dirinya sendiri untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu, maka ketetapan tersebut tidak mengikatnya. Sebab tidak ada yang wajib diikuti ketetapannya dalam bidang agama kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pandangan tentang keharusan berpegang pada satu mazhab saja dinilai rusak. Jadi saya tegaskan, menurut saya itu tidak.
Jadi sebab itu menunjukkan sikap taklid yang melampaui batas. Pada zaman sahabat dan tabi'in, seorang mukallid dibebaskan untuk bertanya kepada siapa saja di kalangan ulama. Saat ia bertanya suatu masalah kepada seorang ulama, ia tidak dilarang bertanya pada ulama lain tentang kasus lain. Dan selanjutnya, apa pendapat ulama tentang talfik? Dengan pendapat mayoritas dari ulama fikih dan usul fik berpendapat bahwa talfik boleh dilakukan dalam mengamalkan suatu. Hal ini didasari oleh tidak adanya suatu nas yang menyatakan bahwa talfik dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan dalam video saya, pembuatan video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.